Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto JM Wage. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita menyanyi himne PKP ayat 1 dan sampai 3. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita menyanyi menghadap Tuhan. Menyanyi dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan 3. Mari menghadap Allah. Angkat suaramu, nyanyi.
Sang sumber kehidupan, Kau menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu. Sebagai ungkapan syukur itu, kami datang dan menghampiri hadirat-Mu melalui persekutuan yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Kuduskan dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ibadah ini layak di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus, pemberi hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Pembacaan Mazmur dari 103 ayat ke-8 sampai 14 secara berbalasan. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi,
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas setiap kejadian dan peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami hari lepas hari. Firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami, memampukan kami untuk berhikmat, membedakan manakah yang merupakan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, dan manakah yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh firman-Mu juga kami senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu saat ini dalam persekutuan kaum perempuan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, ya Allah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Terlebih khusus, kami boleh membangun komitmen untuk mengerjakan dan melakukannya. Pakailah hamba dalam pemberitaan sabda firman-Mu yang kudus dan suci ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita menyiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari pertama Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayatnya yang ke-15. Persekutuan kaum perempuan baik yang beribadah di dalam gedung gereja ataupun yang beribadah dari dalam rumah masing-masing, silakan membaca ayat 16 dan bergantian sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, pertama Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Persekutuan kaum perempuan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati. Apa respon kita ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi kita? Apakah itu orang yang kita sudah kenal lama, ataukah orang yang mungkin kita baru kenal dia dalam persekutuan ibadah,
ataukah di tempat tinggal kita, ataukah juga di tempat kerja kita. Ketika ada orang yang datang lalu dia katakan, "Aku mengasihi kamu." Sudah pasti respon kita adalah respon sukacita. Yang pasti juga sebagai orang percaya kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Tetapi apakah di dalam kita menyampaikan rasa cinta kasih kita kepada sesama itu cukup pada ucapan dan perkataan saja? Ini sesuatu yang sangat sederhana dan kita mau merenungkan bersama bagian ini. Kalau mau mengucapkan kata kasih, maka semua orang juga bisa mengatakan dan mengucapkan, "Saya mengasihi kamu." Semua orang bisa mengatakan itu dan mengucapkan. Tetapi soalnya adalah bahwa kita sebagai orang percaya tidak diajar hanya sebatas untuk mengucapkan, tetapi kita juga diajar untuk melakukannya. Itu sebabnya pada ayatnya yang ke-18 bahkan agak lebih keras dan juga mengkritik sikap hidup yang mengumbar kasih hanya dengan kata-kata. Dia katakan demikian, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 18 ini sekaligus mengoreksi kita. Kalau selama ini kita pikir ucapan mengasihi itu penting, ternyata menurut firman Tuhan itu enggak penting. Makanya firman Tuhan katakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Secara sederhana bagian ini mau katakan, kalau engkau hanya mengatakan, saya mengasihi kamu, itu enggak penting. Yang penting itu adalah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang jauh lebih penting. Soal kita hari ini adalah apakah di dalam kita menyatakan mengasihi sesama kita itu, kita sudah benar-benar wujudkan dalam sebuah perbuatan, dalam kebenaran, perbuatan dan dalam kebenaran. Benar-benar bahwa kita menyatakan cinta kasih kita kepada sesama itu dengan perbuatan. Mari kita belajar dengan realitas yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Kalau dikatakan dengan perbuatan di ayatnya yang bagian atas itu, ibu-ibu kalau kita lihat dalam ayat 11 dan 12 di sana dikatakan begini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya ia membunuhnya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sampai di situ. Ini menjadi peringatan dan menjadi contoh kepada kita. Dikatakan di sana bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Perhatikan nih. Kain dan Habel adalah dua orang anak Adam dan Hawa yang setara dan sama di hadapan Allah. Perbedaannya adalah Kain mengasihi Tuhan sebatas ucapan, tetapi perbuatannya melalui persembahannya kepada Allah tidak mencerminkan bahwa dia mengasihi Tuhan Allah. Berbeda dengan Habel.
Dia mengasihi Allah dengan ucapan juga dengan perbuatan. Konsisten antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Soal kita hari ini adalah orang seringkali, nah ini dia, bilang mengasihi. Oh, saya mengasihi engkau. Saya benar-benar perhatian buat kau. Kami persekutuan ini mengasihi engkau. Tetapi dalam perbuatan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu tidak heran kalau di dalam kehidupan ini, katakanlah dalam sebuah kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak-anak, apakah dengan yakin dan percaya perbuatan-perbuatan yang dinyatakan itu benar-benar menyatakan cinta kasih? Saya meyakini bahwa kehidupan rumah tangga yang diberkati itu pasti menyatakan cinta kasih mereka dengan perbuatan yang sesungguh-sungguhnya. Itu penting, ibu-ibu. Karena dari dalam rumah tangga itu, maka tercerminlah satu persekutuan gereja yang sehat. Ini penting ya, ibu-ibu ya. Orang bilang begini, persekutuan gereja yang sehat itu dimulai dari mana? Dari tiap persekutuan keluarga yang sehat. Kalau persekutuan di dalam keluarga itu saja sudah tidak sehat, suami istri ribut, orang tua dengan anak ribut, mereka datang ke gereja berjemaat pasti jadi biang keributan. Itu. Jadi sangat-sangat sederhana orang bilang begini, kalau jemaat itu tidak damai, cari saja mana rumah tangga yang sering ribut. Nah, itu pasti itu sudah biang persoalan dalam persekutuan itu. Oleh sebab itu yang mau dikatakan di sini, di dalam kita menyatakan perbuatan yang penuh dengan cinta kasih itu, mari mulai dari kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana sebagai seorang istri, perkataan dan perbuatan itu searah di dalam ia mengasihi suaminya, dan sebagai seorang ibu di dalam ia mengasihi anak-anaknya. Maka ketika itu yang terjadi, mereka hadir di dalam sebuah jemaat, maka mereka menjadi berkat dalam jemaat itu. Bagaimana dengan hubungan antara anggota persekutuan kaum perempuan sendiri di dalam kehidupan berjemaat? Ini juga penting. Jangan sampai yang terjadi, nah sekarang ini kan beda ya salamnya kita. Kalau dulu pegang tangan cipika, cipiki gitu ya. Tapi sekarang kalau tidak namaste atau tunduk begitu ya. Dan itu merupakan bahasa kita di dalam kita menyatakan salam hormat dan cinta kasih kita kepada sesama kita. Tadi ketemu tidak ada yang baku peluk kan? Tidak ada kan? Walaupun lama tidak ketemu, kalau ada ketemu ini pulang harus semprot langsung satu badan ini. Tidak ada kan? Tapi itu cara kita di dalam menyatakan kasih kita hari ini dengan protokol kesehatan. Ini ibu-ibu harus searah dengan perbuatan kita. Jangan yang terjadi sebaliknya, di depan tunduk namaste manis sekali shalom. Di belakang dia mulai gosip. Ibu ini, ibu itu. Di belakang dia mulai bicarakan kelemahan orang. Di belakang dia mulai cari salah-salahnya sesamanya. Jangan seperti itu. Firman Tuhan katakan gak penting tuh ucapan kasihmu. Yang penting perbuatan. Di masa pandemik ini, perbuatan-perbuatan orang Kristen, orang percaya, bahkan sesama kita manusia, itu sangat nyata dan terlihat. Ketika banyak mereka yang mengalami dampak daripada pandemik ini, ada mereka yang kehilangan pekerjaan, ada mereka yang dirumahkan, ada mereka yang memiliki usaha yang gagal,
Oh, berlomba-lomba orang menyatakan kasih lewat perbuatan. Bagi sembako, natura, oh luar biasa. Ini yang benar. Melalui perbuatan yang seperti ini yang benar. Dan ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam konteks persekutuan kaum perempuan. Apakah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat anggota PKP itu juga sudah dijawab dengan cinta kasih para anggota PKP melalui perbuatan yang nyata? Ini juga menjadi sebuah PR bersama untuk dikerjakan. Coba lihat di setiap sektor. Pasti ada mereka yang saat ini sedang bergumul dalam situasi ini. Apa perbuatan kita? Kalau cuma WA, Tuhan pasti tolong. Itu penting. Penguatan lewat ucapan-ucapan itu. Tetapi jauh lebih penting firman Tuhan katakan. Lewat perbuatan. Apa sikap kita kepada mereka yang hari ini, sampai hari ini, tergeletak dan tidak berdaya di atas tempat tidur oleh karena sakit penyakit yang mereka alami? Apa sikap persekutuan kaum perempuan kita hari ini? Jangan sampai setelah ada jemaat yang meninggal baru kita bilang, kasihannya oma itu. Padahal itu anggota PKP loh. Sudah nggak kita berbuat? Atau ada seorang ibu yang hari ini dia punya usaha tidak berjalan dengan baik oleh karena situasi yang ada dan mereka hidup dalam kesusahan secara ekonomi. Apa yang PKP sudah buat? Kalau cuma bilang ibu, saya doakan, itu penting. Tetapi jauh lebih penting apa yang mau kita perbuat bagi mereka. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini sekali lagi ingin menegaskan kepada kita bahwa kasih itu melampaui segala sesuatu yang pernah kita pikirkan. Coba lihat di dalam ayatnya pertama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ibu-ibu membaca bagian firman Tuhan ini, maka perbandingannya saya mau katakan begini. Antara harta dan nyawa. Harta saja kita susah berbagi, apalagi nyawa. Lalu firman Tuhan katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya, maka kita pun diajarkan juga untuk seperti itu. Artinya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan kita hari ini harus nyata. Jangan samar-samar. Harus dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, harus benar-benar dirasakan. Bukan hanya sekedar datang dan dengan simbol PKP bahwa PKP hadir, tidak. Tetapi benar-benar orang merasakan bahwa PKP sudah menjadi berkat bagi kehidupan pribadinya, bagi kehidupan keluarganya. Pelayanan perkunjungan gereja ini sudah dimulai dalam bulan ini. Dari akhir April sampai bulan ini. Yang kurang lebih 1 tahun berhenti. Karena apa? Karena pandemik.
Para pendeta segan untuk mendatangi jemaat, takut membawa virus ke rumah jemaat. Jemaat juga agak segan mau menerima kedatangan para pendeta. Karena situasi sudah semakin baik, maka perkunjungan dilakukan. Dan ini realitas, memang benar. Banyak mereka yang saat ini membutuhkan kehadiran kita. Banyak mereka yang saat ini membutuhkan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kesaksian kita. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita hari ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi kehidupan ini masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, maka lakukanlah cinta kasih-Mu dengan perbuatan yang nyata. Sekali lagi, bukan yang samar-samar atau yang pura-pura, tetapi perbuatan yang nyata. Ibu-ibu, ada yang masuk ibadah minggu pagi jam 6 enggak kemarin? Ada? Hanya Ibu Rafki ya, yang lain tidak ya? Karena tidak direkam, tapi saya mau beritakan ini ya, khotbah kemarin. Sebenarnya bisa juga dilihat di YouTube channelnya Immanuel, karena jam 9 saya melayani di sana. Tapi jam 6 pagi kemarin di sini, saya mau beritakan begini. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konsep kita. Bahwa di dalam kita mengasihi itu, seringkali yang nyata adalah bahwa kalau ada orang yang berselisih dengan kita, maka kalau kita merasa bahwa diri kita benar, kita akan, kalau dia bilang, you datangi dia dong, berdamai dengan dia, dan bukan saya yang salah. Dia yang salah, berarti dia yang harus datang ke saya dan minta maaf. Betul tidak? Itu konsep kita. Konsep manusia. Tetapi lewat pembacaan kemarin kita belajar dua hal. Ketika Israel berdosa kepada Allah dan mereka hidup di tanah Mesir, Allah menghampiri mereka melalui Musa. Allah tidak menunggu Israel datang dan memohon pengampunan kepada Allah, tidak, tetapi Allah yang menghampiri Israel melalui Musa. Demikian halnya ketika manusia di atas muka bumi ini berkajang dengan dosa. Bukan manusia yang datang kepada Allah lalu kemudian Allah datang melalui Yesus Kristus, tidak. Tanpa manusia memohon pengampunan, Allah datang menghampiri manusia melalui Yesus Kristus. Ini yang saya katakan tadi, kasih dengan perbuatan. Konsep kita orang percaya hari ini mari rubah. Jangan tunggu orang datang minta maaf kepada kita. Tetapi lakukanlah contoh dan teladanilah apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kita yang harus datang kepada orang itu dan berdamai dengan orang itu. Itu yang betul. Bukan menanti dan menunggu. Kebanyakan kita kan, saya tidak salah, dia yang salah. Tidak, saya tidak akan datang. Nanti kalau dia datang minta maaf, baru saya ampuni. Bahkan lebih ekstrim lagi orang bilang, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali baru saya ampuni dia. Tapi hari ini ketika kita bicara tentang kasih melalui perbuatan nyata, maka kasih orang Kristen itu bukan menunggu orang lain meminta maaf, tetapi dia yang datang ke orang itu dan dia berdamai dengan orang itu. Dan firman Tuhan menegaskan hal itu. Ingat kan? Ibu-ibu, apa yang firman Tuhan katakan? Jikalau engkau hendak memberikan persembahan di mezbah, lalu engkau teringat bahwa ada saudaramu yang tersangkut, masih memiliki sangkutan di dalam hatimu, tinggalkanlah persembahanmu itu, lalu pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, dan kembalilah ke mezbah dan berikan persembahanmu itu di mezbah. Itu dia. Jadi sekali lagi mari ubah konsep kita, perbuatan kasih dalam perbuatan yang nyata itu bukan ucapan, bukan juga menanti,
tetapi kita yang harus berinisiatif untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita, bukan lewat ucapan, sekali lagi, tetapi lewat perbuatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 49, kita nyanyikan. Kita akan berdoa. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas pemberitaan sabda firman malam ini di tengah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Firman yang telah kami dengar, teguhkanlah itu dalam hati dan pikiran kami, agar firman ini tidak lalu dari kehidupan kami, tetapi ia akan menetap dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh masing-masing kami dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, sebagai seorang pelayan-Mu, pengurus pelayanan kategorial Pelkat PKP, bahkan sebagai umat-Mu, bergandengan tangan sebagai anggota Pelkat PKP. Kami tidak lagi mengasihi hanya dengan ucapan, tetapi mengutamakan kasih melalui perbuatan. Kami tidak lagi menanti dan menunggu orang lain datang untuk memohon maaf kepada kami, tetapi kami mau pergi dan menghampiri mereka dan berdamai dengan mereka. Anugerahkan dan karuniakan kami hati dan pikiran yang peka dengan sekitar kami,
Anugerahkan kami sebuah kemampuan untuk cepat merespon segala situasi di sekitar kami dengan sebuah perbuatan kasih yang nyata. Dan hamba percaya, maka setiap anggota persekutuan kaum perempuan, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, mereka menjadi pribadi yang benar-benar akan mengasihi sesamanya dengan perbuatan yang nyata. Terlebih khusus lagi, di dalam mereka mengasihi Engkau, ya Allah. Ketika sebentar mereka akan tinggalkan rumah-Mu yang kudus dan suci ini, atau mereka yang saat ini beribadah dari dalam rumah mereka, Bapa, kuasailah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, menggerakkan setiap mereka untuk benar-benar menyatakan cinta kasih mereka kepada sesama mereka dengan perbuatan yang nyata. Syukur kami atas firman yang telah boleh kami dengarkan dan memberkati kami. Hamba bersyukur Engkau Tuhan memakai hamba dalam pemberitaan firman ini. Saat ini hamba berdoa untuk semua anggota persekutuan kaum perempuan yang boleh mengikuti ibadah, baik dalam gedung gereja ini ataupun di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah masing-masing mereka. Peliharalah seluruh kehidupan mereka di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, bahkan di tengah berbagai pergumulan yang Engkau izinkan untuk mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, sumber segala sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera, pertolongan satu-satunya umat-Mu. Berkuasalah atas kehidupan mereka semua, sehingga mereka yang bersukacita dan berbahagia terus diteguhkan. Mereka yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Mereka yang berbeban berat diringankan setiap beban mereka. Mereka yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Kami percaya setiap mereka, persekutuan kaum perempuan, akan diberkati dalam hidup mereka. Demikian juga bagi pengurus PKP Jemaat Bahtera Kasih di lingkup jemaat sampai sektoral. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang empunya pelayanan ini, Engkaulah sang kepala gereja. Oleh sebab itu perlengkapilah para pengurus dalam hikmat, pengetahuan, karunia dan talenta, sehingga mereka boleh dimampukan untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Segala rencana dan rancangan program yang akan mereka laksanakan di tengah jemaat ini, maka biarlah semua boleh terjadi dalam tuntunan kuasa dan kasih Tuhan. Demikian halnya mereka yang bertugas dan melayani sebagai liturgos malam ini, bergandengan tangan dengan organis, pemandu lagu, solois, dan juga tim taktis adaptasi kebiasaan baru dan tim multimedia, koster yang menyiapkan ruangan ini, pegawai kantor majelis jemaat yang menyiapkan tata ibadah. Semua mereka Tuhan yang bergandengan tangan memberi diri untuk melayani Tuhan pada. Turunlah kiranya anugerah berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera
dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam seluruh jalan hidup mereka. Bapa Sorgawi, utus kami dan pakai kami semua, agar di dalam kehidupan ini kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami dengan perbuatan yang nyata. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, dan kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Bangsa Indonesia ini Engkau yang miliki. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, negara ini, pemerintahan ini. Dan kami percaya bangsa ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah situasi pandemik dan berbagai kekhawatiran akan bertambahnya kembali mereka yang menderita sakit akibat COVID pasca peristiwa yang dialami saudara-saudara kami di India dan saat ini juga merambah sampai Malaysia. Ada ketakutan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang memegang hati kami, yang akan tetap mendamaikan setiap hati dan tetap berpengharapan dalam pertolongan. Oleh sebab itu lindungi kami semua Tuhan, semua kami rakyat Indonesia, bahkan saudara-saudara kami di India, di Malaysia, dimanapun Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul. Lindungi kami semua Tuhan. Jaga pelihara kami, jauhkan kami dari segala virus-virus itu. Sembuhkan dan pulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, anugerahkan jugalah kami hikmat-Mu, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan. Syukur kami kepadamu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian solo oleh Ibu Daisy Kalangi. Dipersilakan. biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau risaukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari memberi persembahan dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8.
Tuhan memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 78 ayat 1 dan 3. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami sudah berdoa. Amin.
Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu mohon perhatiannya sebentar. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PKP yang akan disampaikan oleh Ketua PKP Batra Kasih, Ibu Hasmita Sohilai Tangkidi. Dipersilakan. Shalom dan selamat malam. Saya atas nama pengurus Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Batra Kasih Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage yang telah memberikan kita taburan firman pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan liturgi Ibu Tuti Watilete dan Ibu Sandy Sahartian. Pemandu lagu Ibu Fani Saya, kesaksian pujian Ibu Desi Kalangi, organis Saudara Samuel Siranamual, kepada tim multimedia, tim Satgas, dan semua yang terlibat dalam pelayanan malam ini, dan juga kepada seluruh persekutuan kaum perempuan yang telah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Batra Kasih. Ibadah bulan depan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021. Dengan kerendahan hati, saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk bisa mengambil bagian, meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah ini baik secara luring maupun daring. Demikian warta Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.